Penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berlanjut. Gelar perkara khusus yang sedianya dilakukan Kamis 3 Juli 2025 diundur pada Rabu 9 Juli 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko bilang, bukan ditunda, melainkan diralat atas permintaan pelapor, yaitu TPUA. Tak hanya di Bareskrim Polri, kasus ijazah Jokowi juga berjalan di Polda Metro Jaya. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan. Roy bilang, ketidakhadirannya di Polda Metro Jaya karena masukan dari tim kuasa hukumnya, di mana undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Ismon Hasiolan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Edi Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Oh, ini hanya soal asli atau tidak aslinya suatu dokumen, sah atau tidak sahnya suatu dokumen, gampang sekali. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda Olahraga, Roy Suryo membantah dipanggil polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Roy Suryo terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Kita akan membahasnya bersama ex-Kabareskrim Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Mbak Sinta, selamat pagi para pemirsa. Baik, kita langsung saja Pak, ini untuk pertanyaan yang pertama, ini bagaimana Pak Susno ini melihat polemik antara Roy Suryo yang membantah menerima panggilan dari Polda Metro Jaya dengan alasan surat undangan yang tidak proper ya Pak. Sementara pihak kepolisian ini menyatakan bahwa pemeriksaannya ini telah dijadwalkan. Baik, pertama kita agak gimana ya, agak tanda tanya. Kasusnya ini saling lapor ya. Dan terjadinya tidak hanya di Polda Metro Jaya, tetapi di markas besar, yaitu di Bareskrim. Dan ada juga di beberapa Polres, bahkan sampai Polsek. Kasusnya sama, tentang ijazah palsu, dan tentang pencemaran nama baik, dan tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Kenapa terjadi kegaduhan seperti ini? Karena ini tidak dijadikan satu penanganannya. Mestinya perkara ini ditarik jadi satu di Mabes Polri, di Bareskrim. Mengapa? Karena orang yang ditangani ini, yang terlibat dalam perkara ini, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, adalah orang besar. Gitu ya. Walaupun sekarang sudah rakyat biasa, tapi mantan Presiden Republik Indonesia. Mestinya ditangani di Mabes Polri, ya, supaya tidak gaduh. Yang kedua, tentang Roy Suryo. Kan kasus ini kita belum tahu apakah masih dalam tahap penyidikan atau penyelidikan. Kalau penyelidikan, maka Roy Suryo bukan dipanggil, tetapi diundang untuk hadir, untuk dikonfirmasi atau dimintai informasi. Maka hadir apa tidak Roy Suryo di dalam undangan itu tidak ada sanksi hukumnya. Karena bukan penyidikan, bukan pro justisia, hanya undangan, permintaan konfirmasi. Terserah Pak Roy Suryo ada waktu apa tidak. Beda dengan kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan. Maka suratnya adalah surat panggilan. Surat panggilan itu pro justisia.
Barang siapa yang tidak datang dalam satu kali panggilan, maka dipanggil sekali lagi. Kalau tidak datang juga, maka dia dijemput paksa. Gitu. Ya. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, gelar perkara ini kan semula dijadwalkan pada tanggal 3 Juli 2025 ya, Pak. Kemudian Iya, ditunda menjadi tanggal 9 Juli, gitu, atas permintaan pelapor, yakni TPUA. Nah, apakah menurut Pak Susuna ini penundaan semacam ini tuh sah secara prosedural dalam sistem kepolisian atau ada eh, potensi-potensi intervensi nih terhadap lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara yang sensitif nih secara politik, Pak? pertama kita akui perkara ini perkara sensitif ya, karena Iya, menyangkut VVIP ya, walaupun sudah mantan. Nah, ditunda apa tidaknya gelar perkara tergantung ya, tergantung karena gelar perkara ini kan harus ada yang hadir gitu ya. Apakah yang berkepentingan itu bisa hadir apa tidak? Nah, siapa yang berkepentingan? Karena gelar perkara ini untuk membuat perkara itu jadi terbuka. Jadi terbuka, tidak tertutup, adil gitu, betul-betul polisi profesional. Nah, sekarang apakah para yang berkepentingan dalam hal ini terlapor dan pelapor itu bisa hadir? Nah, bukan pihak lain ya. Karena saya dengar-dengar gitu ya, di lewat media sosial bahwa katanya akan menghadirkan pihak DPR, iya. akan menghadirkan juga pihak Komnas HAM. Komnas. Itu saya kira tidak perlu ya. Tidak perlu karena gelar perkara itu tidak perlu dicampuri dengan lembaga-lembaga lain. Komnas HAM karena ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian DPR juga itu lembaga politik gitu. Bagus tapi kan bukan pada tempatnya gitu. Tapi kan untuk penundaan ini kan atas permohonan atau permintaan dari pelapor yang melaporkan dari TPUA, bukan dari kepolisian. Tapi akhirnya kepolisian ini mengabulkan. Apakah seperti itu hal yang umum, Pak? Penundaan itu diajukan oleh pelapor? Tidak. Kalau kita dengar dari keterangan Pak Roy Suryo maupun keterangan dari penasihat hukum TPUA, mereka mengatakan mereka juga kaget kita ditunda. Dia mereka tidak pernah minta penundaan gitu. Ya nggak tahu yang benar yang mana ya. Iya, Tetapi Polri dalam hal ini kita berharap ya netral gitu, netral, kemudian berpedoman pada hukum gitu, pembuktian-pembuktian dilakukan secara hukum gitu. Tidak perlu gitu menunda kalau yang berkepentingan sudah hadir, tidak perlu mendapat pengesahan atau mendapat masukan dari lembaga-lembaga lain yang tidak terkait dengan masalah hukum gitu ya. baik. Nah, yang terbaru lagi ini Pak, terkait dengan ajudan Presiden Jokowi, sebenarnya kemarin juga sudah ditanyakan, tapi saya ingin menanyakan lebih detail nih, terkait pemeriksaan ajudan Jokowi yang bisa jadi tidak ada relevansinya terkait penudingan ijazah palsu ini. Kalau menurut Pak Susno, bagaimana melihat siklus pemeriksaan yang seperti ini, Pak? Mengapa ajudan Pak Jokowi dipanggil, yaitu ajudan semasa beliau jadi presiden ya. Iya, Nah, betul. kita tidak tahu kepentingannya apa. Apakah ajudan ini mengetahui pencemaran nama baik itu? Apakah ajudan ini mengetahui tentang apa namanya eh, penyebaran berita bohong melalui ITE dan sebagainya? Kalau dia tahu, ya diperiksa. Tapi kalau dia tidak tahu berarti tidak relevan karena harus diingat perkaranya di sini bukan perkara ijazah palsu ya, tapi perkara mencemarkan nama baik dan kabar atau berita bohong yang disebarkan lewat ITE gitu ya. Betul. Terkait pembuktian ijazah palsu Jokowi ini, jika memang ijazah Presiden Jokowi ini dinyatakan sah oleh pihak kampus, mengapa gelar perkara ini tidak segera ditutup gitu dengan dasar bukti resmi dari institusi pendidikan? Seperti itu, Pak. Karena masalahnya ya yang dilaporkan oleh Pak Rismon, Dokter Tifa dan pengacara siapa itu yang ya tidak hadir karena sakit itu. Iya, Nah, itu kan bukan hanya
ijazah palsu saja ya. Tapi dia mengatakan ijazah itu palsu ya. Mengapa palsu? Karena diterima secara tidak sah. Nah, maka itu harus dibuktikan. Nah, tidak cukup hanya misalnya dibandingkan dengan ijazah teman-temannya Pak Jokowi sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Tetapi membandingkannya itu harus pembandingnya jelas. Nah, pembandingnya jelas itu yaitu diberitahukan bahwa pembandingnya ini diambil dari ijazah teman seangkatan tahun 85 sekian. Dan itu dibenarkan oleh UGM bahwa ijazah temannya itu benar dikeluarkan oleh UGM. Kemudian setelah itu baru dimasukkan di laborat, dibandingkan. Setelah dibandingkan bahwa ijazah itu identik. Nah, identik dengan apa? Ya. Identik dengan ijazah asli. Kalau identik dengan ijazah asli, maka ijazah itu asli. Kalau tidak identik, maka tidak asli. Nah, persoalannya tidak sampai di situ. Karena persoalan ijazah ini adalah persoalan persoalan kriminal, ya, bukan ini persoalan perdata. Kalau persoalan perdata cukup dengan bukti formal. Bukti formal itu adalah ijazah. Manakala ijazah itu sudah dinyatakan asli, sudah selesai. Tetapi karena ini kebenaran dalam pidana itu kebenaran material, maka harus dicek juga. Walaupun dikeluarkan oleh UGM dan dinyatakan benar secara UGM bahwa itu identik, bahwa itu sama, tetapi ini dilaporkan bahwa itu tidak sah. Nah, mengapa tidak sah? Ini adalah materi dari perkara ini, kebenaran materialnya, apakah proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak. Artinya, apakah Pak Jokowi sah atau tidak menerima ijazah tersebut. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Dilihat apakah Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan pada tahun berapa itu 80 ya kalau nggak salah. Harus dibuktikan dengan bukti hukum. Apakah Pak Jokowi kuliah? Nah, itu harus dibuktikan juga dengan tanda kuliah, tanda hadir, daftar nilai, kemudian administrasi dan sebagainya, membayar uang kuliah dan sebagainya ya. Kemudian apakah Pak Jokowi KKN? Harus dibuktikan. Apakah Pak Jokowi membuat skripsi? Nah, harus dibuktikan juga. Skripsinya ada, apakah skripsinya itu benar sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh UGM apa tidak? Kalau itu sudah benar semua, berarti ijazah itu asli dan sah. Tapi kalau tidak benar, misalnya ada suatu proses yang tidak benar, berarti bisa saja asli tapi tidak sah. Ya, jadi itu yang harus dibuktikan karena ini sudah menjadi informasi publik gitu. Publik selalu menanyakan hal ini. Kalau sudah dibuktikan semua, ijazahnya asli, proses penerbitannya benar, dan Pak Jokowi berhak menerima itu, maka kegaduhan tidak akan terjadi. Nah, inilah yang kita harap Polri dan saya yakin adik-adik saya, junior-junior saya, mereka punya integritas, mereka punya kemampuan dan kemauan untuk menyidik perkara ini secara benar, gitu, untuk menunjukkan profesionalisme Polri. Tidak usah takut dengan intervensi, tidak usah takut dengan apa-apa. Dan kita sambut baik bahwa Markas Besar Polri, Baris Krim membuka lagi atau melanjutkan lagi penyelidikan gitu dengan gelar perkara. Ya. Nah, ini ke pertanyaan terakhir ini saya penasaran banget ya Pak ya. Menurut analisa Pak Susno ini, kasus seperti ini kan terkesan dibuat-buat gitu ya, sengaja berlarut-larut, panjang begitu kan Pak. Padahal bisa saja eh, kasus ini dipersingkat dan dipersimpel begitu. Pertimbangan apa sih Pak yang sedang direncanakan kalau Bapak ini melihat bagaimana dinamika dan polemik pada kasus ini Pak? Perkara tentang suatu dokumen autentik palsu apa tidak, ya bisa saja dokumen membuat dokumen palsu atau memasukkan dokumen atau menggunakan dokumen palsu ini sebenarnya udah pengalaman yang banyak di markas besar pada level Polres pun sering menyidik perkara seperti ini dan sangat gampang. Apalagi sekarang
kita sudah mempunyai laboratorium yang modern gitu untuk level internasional. Laboratorium Polri itu udah bagus sekali. Sebenarnya perkara ini tidak sulit ya, gampang gitu ya. Gampang, tapi mungkin karena Polri sangat hati-hati. Tetapi jangan sampai kehati-hatian ini menimbulkan kecurigaan pada publik. Ada apa kok kalau menyidik perkara ijazah palsu atau dokumen palsu yang tidak melibatkan VVIP kok bisa cepat, yang ini kok lambat gitu. Nah, itulah yang kita minta kepada aparat Polri yang semakin lama semakin profesional dan didukung oleh peralatan yang sangat modern untuk lebih cepat, lebih profesional, dan lebih terbuka. Nah, pengertian lebih terbuka di sini adalah bersifat transparan dan adil. Dan termasuk kepada publik juga. Kita belajar dari kasus ini untuk lebih dewasa gitu, menyikapi sebuah kasus. Jadi kita jangan menimbulkan asumsi-asumsi, misalnya, wah kok ini ijazah nggak diberikan oleh Pak Jokowi, langsung timbul asumsi begini. Wah ini Pak Jokowi fotonya begini, timbul asumsi. Nggak boleh, semua harus dibuktikan secara hukum. Demikian juga kepada pihak terlapor ya, untuk di Polda Metro. Wah Pak Rismon CS, Pak siapa namanya, Roy Suryo CS, belusukan sampai ke UGM mencari siapa itu, dosen pembimbingnya, diminta keterangan, direkam. Ini membuat heboh. Tidak, kita bersikap positif saja. Itu bukan membuat heboh, tetapi karena ini kalau akan berdampak hukum pada mereka. Palsu atau tidak palsu, ijazah ini hasil pembuktian dari Baris Krim Polri akan berdampak hukum baik kepada Pak Rismon CS maupun kepada Pak Jokowi CS. Ya, jadi perkara ini ibarat kita naik perahu. Perahunya tenggelam maka yang akan celaka yang ini, perahunya tidak tenggelam maka yang celaka yang ini. Jadi ini kehati-hatian dan kita hargai masing-masing mereka itu mengumpulkan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, dan Polri harus adil menerima alat bukti itu dan mengujinya secara yuridis gitu. Baik Pak, ini satu lagi. Apabila nanti pada akhirnya gelar perkara ini terbukti tidak objektif dan penuh intervensi di dalamnya, apakah Pak Susno ini mendukung dibentuknya tim independen lintas institusi atau bahkan Komisi Pencari Fakta Nasional untuk membongkar keseluruhan proses penanganan kasus ijazah Presiden Jokowi ini, Pak? Tidak, perkara ini simpel gitu. Nggak perlu lah. Keahlian Polri sudah lebih dari itu. Ngungkap teroris yang susah aja bisa. Tinggal apa namanya, kita berikan dukungan. Polri tidak perlu diintervensi dan tidak perlu adanya pencari fakta. Oh ini hanya soal asli atau tidak aslinya suatu dokumen, sah atau tidak sahnya suatu dokumen, gampang sekali. Barangnya ada, UGM-nya ada, laborat kita ada, saksi ada, tinggal bagaimana transparansi dan keadilan dari penyidik tidak berpihak pada manapun, yang salah dikatakan salah, yang benar katakan benar gitu. Enggak, dan ini kan Polri tidak akan apa namanya, kalau Polri berpihak berarti Polri akan mengorbankan nama baiknya dan itu mencederai Polri. Kita yakin ya, kita harus positive thinking, yakin bahwa Polri profesional, bahwa Polri akan mengatakan sesuatu yang benar adalah benar. Nah, mengapa lambat? Ya karena mungkin banyak pertimbangan tadi. Tapi setelah adanya desakan-desakan masyarakat ini ya kita harapkan polisi profesional. Dan kuncinya satu ya, kuncinya satu. Baik perkara yang di Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik dan berita bohong, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE, dan perkara yang ada di Markas Besar Polri itu harus disatukan tempat penyidikannya. Di mana? Yaitu di Mabes Polri. Dan pokok masalah ini adalah ijazah. Maka harus dibuktikan ijazah itu asli apa tidak, sah apa tidak. Udah itu saja. Kalau itu udah selesai, selesai. Jadi jangan sampai, wah ini di Polda Metro Jaya itu ada sekian pasal, sekian kejahatan. Tapi persoalannya hanya satu.
tentang ijazah itu. Yang di Mabes juga satu, yaitu tentang Ya, ijazah itu. Jadi fokus saja buktikan ijazah itu palsu, buktikan ijazah itu asli atau tidak, dan cara mendapatkannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di UGM apa tidak. Nah, kalau itu semua sudah selesai, udah clear and clean gitu. Tidak perlu menyebar kemana-mana. Cara membuktikannya tadi sudah, yaitu dibandingkan dengan pembanding yang asli. asli. Yang kedua, proses penerbitan ijazah itu dimulai dari pendaftaran sebagai mahasiswa, kemudian proses selama kuliah, kan ada proses belajar mengajar, proses ujian, proses KKN, kemudian sampai dengan membuat skripsi. Ya, Skripsinya itu benar apa tidak gitu, bukan ya. skripsi-skripsian. Nah, itu tidak bisa dinyatakan dengan omon-omon, tapi pembuktian secara hukum. Ya. UGM kan masih punya Fakultas Kehutanan kan punya atasan namanya rektorat. Ya. Jadi saksi juga. Kalau masih belum percaya tanya juga untuk keterangan ahlinya kepada Dirjen, sekarang bukan Dirjen ya, Kementerian Dikti gitu ya. Jadi nggak susah lah ini. Oke, jadi tadi salah satu kuncinya harus ini ya Pak, disatukan di satu tempat penyelidikan biar tidak kemana-mana ya untuk Iya, kasus ini. Iya. ya. Oke Pak, mari kita kawal terus kasus terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan obrolan hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Terima kasih Mbak Pak. Sinta. Iya, Selamat terima pagi. kasih. Selamat pagi.